Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Kali ini kita akan melanjutkan cerita horor dari novel Rancet Kembang karya Simple Man. Cerita ini merupakan sequel dari novel Janur Ireng. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Setelah mengatakan itu, mobil bak berjalan pergi menjauh dari tempat Agus dan Ruslan berdiri memandanginya. Kok tiba-tiba ngomong begitu ya orang itu? Dasar aneh. Agus menanggapi ucapan Ruslan dengan mendesis. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Mungkin saja nanti bapak tua itu bisa menolong mereka, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat di mana mereka sedang berada saat ini. Lemah layar. Hari sudah gelap. Agus dan Ruslan berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke kebun jati yang gelap gulita tanpa adanya pencahayaan sedikit pun. Suara jangkrik terdengar dari segala penjuru. Ruslan melihat ke sana kemari. Rasa takut sudah memenuhi isi kepalanya. Namun karena ia tak mau dianggap lemah oleh Agus, ia berjalan dengan membusungkan dada, seakan-akan tidak ada yang perlu ditakutkan dari tempat ini. Tiba-tiba langkah Ruslan terhenti saat dirinya melihat siluet hitam sedang berdiri di ujung kebun jati dengan membawa petromax di tangannya. Mereka seketika tahu siapa yang ada di sana. Lastri, kata Agus, lirih. Ruslan yang juga tahu akan hal itu berbisik kepada Agus saat semakin dekat dengan wanita itu. Aneh gak sih sikapnya? Orang itu seperti cari gara-gara dengan kita. Sewaktu jarak mereka hanya terpaut beberapa langkah, Lastri mengangguk memberi salam. Sugeng dalu, kula khawatir jenengan kesasar Mas Agus, Mas Ruslan. Ruslan terdiam sesaat. Ia tidak tahu bila wanita ini sudah mengetahui siapa namanya. Kalau begitu saya kembali. Silakan beristirahat. Wanita itu berjalan pergi, meninggalkan Agus yang terdiam seorang diri mematung, melihat ke arah rumah megah peninggalan Belanda tersebut. Ruslan bisa merasakan perubahan sikap Agus. Di keningnya ia terlihat berkeringat. Cepat-cepat mereka pergi menuju tempat mereka tinggal, sembari menatap ngeri rumah tersebut. Agus merasa semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres di balik rumah tersebut. Tapi untuk saat ini, dirinya tidak tahu apa-apa. Agus membuka pintu. Pandangan matanya langsung tertuju ke atas meja. Ia tidak lagi melihat sajian apapun di sana. Mungkin Lastri sudah membersihkannya. Sejenak Agus menatap ke arah Ruslan. Aku mau mandi dulu. Nanti kita berdua bergantian. Ruslan mengangguk. Sembari menunggu Agus, Ruslan memilih duduk di kursi teras rumah, sembari mengeluarkan sebatang rokok hasil rampasan yang ia ambil dari kantung celana kocok. Ruslan berpikir, belum pernah ia melihat Agus sampai melamun seperti itu. Apakah benar kata orang-orang zaman dahulu? Lebih baik berurusan dengan 1000 dukun daripada berhadapan dengan satu gundik colo. Namun sulit rasanya untuk percaya. Masih ada yang bisa mengamalkan ilmu hitam itu di atas tanah Jawa seperti ini. Mengingat dirinya juga pernah mendengar tentang pembantaian besar-besaran
pada wanita-wanita yang masih melakukan ritual pergundik coloan. Lalu bagaimana Lastri bisa menjadi gundik colo? Ruslan merasakan sesuatu yang tidak mengenakkan. Ia seperti sedang diawasi, entah dari mana tempatnya. Ruslan melihat ke sana kemari sembari mencari-cari dari mana sumber perasaan tidak mengenakan ini berasal. Pandangan mata Ruslan terhenti ketika melihat ke arah kebun jati yang tadi mereka lewati. Meski gelap, Ruslan melihat sesuatu sedang mengintip di balik satu pohon jati yang tidak terlalu jauh dari tempat duduk saat ini. Tidak salah lagi, batin Ruslan, sembari mencoba berdiri dari tempat dirinya duduk. Tangan dan kakinya gemetar hebat, tapi Ruslan tetap memaksa badannya untuk bergerak. Tidak salah lagi, itu pocong! Teriak Ruslan, sembari melipir masuk ke dalam rumah. Ruslan menuju kamar mandi. Agus baru saja selesai mandi dan melihat ke arah Ruslan. "Kue ndelok pocongan yo?" Ruslan tampak terkejut. Bagaimana Agus bisa tahu, padahal ia belum mengatakannya. Agus mendekati Ruslan. "Maaf, aku baru bilang. Sebenarnya dari kemarin, aku sudah melihat banyak sekali pocongan yang mondar-mandir di rumah ini. Tapi aku malas buat ngomong. Nanti kamu malah tidak bisa tidur." Ruslan tak bisa berkata apa-apa. Ia menatap Agus dengan tatapan memelas. Pocongan adalah satu dari ketakutan terbesarnya. Ruslan mendekati Agus seraya berkata, "Pindah saja yuk Gus. Aku tidak kerasan lagi berada di sini." Saat itu yang Agus lakukan justru melihat ke kediaman milik Lastri dari jendela rumah mereka. Pandangan matanya seperti sedang mengawasi rumah tersebut. "Gini loh Rus," kata Agus. Suaranya terdengar serius. Belum pernah Ruslan merasa Agus seserius ini menanggapi sesuatu dengan dirinya. "Sejak pertama, aku sudah merasa curiga dengan tanah ini. Sekarang aku tambah yakin dengan perasaanku kalau tanah ini ada sesuatu." Ruslan tidak mengerti maksud perkataan Agus, tapi ia tahu ke arah mana pembicaraan ini. Tanah tapal biasa dipakai oleh orang-orang kaya dan berpengaruh. Mereka menggunakannya untuk alasan khusus. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira apa yang sedang disembunyikan di atas tanah ini? Ruslan mendekati Agus. Ia lalu memperingatkan dirinya. "Gus, aku tahu kalau kamu ini gak punya otak. Tapi tolong, ini bukan urusan kita. Apalagi kamu sendiri tahu, bila yang menjaga rumah ini bukan manusia biasa, tapi seorang gundik colo. Lehermu yang panjang itu bisa dipenggal hanya pakai jari tangannya." Agus tak menjawab perkataan Ruslan. Ia masih tampak serius memandang ke arah rumah tersebut. "Tapi aku penasaran, Rus. Benar-benar penasaran." Ruslan masih tidak setuju dengan apa yang ada di dalam kepala Agus saat ini. Mungkin saja ini bekas tanah tapal seperti yang kamu bilang. Hanya saja tanah ini belum dibersihkan sampai saat ini. Meskipun aku sedikit bodoh, tapi aku tahu membersihkan tempat seperti ini pasti tidak mudah. Bahkan orang yang ilmu seperti kamu gak akan bisa membersihkannya. Agus masih bergeming. Nampaknya dia benar-benar serius ingin menyelidiki tentang asal-usul tanah ini. Satu hal yang benar-benar tidak bagus bagi mereka. Bila sampai wanita itu tahu apa yang sedang Agus lakukan, mungkin mereka tak akan bisa keluar dari tempat ini dengan kepala masih menempel di leher. "Aku hanya mikir saja, Rus." Agus benar-benar serius dengan perkataannya. Apa coba guna wanita itu di sini? Bila memang tanah ini adalah tanah tapal, untuk apa seorang gundik colo sampai harus menjaganya? Menurutmu siapa yang punya tanah ini sebenarnya? Lalu benda apa yang dijaga bila bukan benda yang sangat berharga? Ruslan yang sudah putus asa melihat Agus, akhirnya tak bisa berbuat apa-apa. Ia sangat mengenal Agus.
Bila dia sudah penasaran dengan sesuatu, bocah Edan itu akan melakukan apapun. "Cuk," ucap Ruslan pasrah. "Ojo ngomong, kon kepingin nyolong opo sing disingitno nang jero omah iku?" Agus menyeringai. "Blok, kusarankan kamu berhenti saja. Apa yang akan kamu lakukan itu terlampau nekat. Ini bukan perkara barang mahal, tapi nyawa kita. Ini gundik colo yang kamu sendiri tahu betapa mengerikannya manusia yang sudah menjelma menjadi setengah setan itu." Agus hanya duduk diam sembari menatap Ruslan. Cahedan, kamu dimasukkan pondok kupikir bakal bisa berubah, nggak jadi maling lagi. Sekarang malah kumat." Ruslan terus mencoba memberi peringatan kepada Agus agar bocah itu mengurungkan niatnya. Ruslan sadar jika niatan Agus akan mengancam nyawa mereka berdua. Tetapi Agus hanya tersenyum, seolah dirinya sudah menyumpal kedua telinganya, tak mau mendengar sepatah kata pun yang terus-menerus keluar dari mulut Ruslan. "Matamu, Agus, aku tidak sedang bercanda ini." Ruslan benar-benar tidak habis pikir. "Kamu sendiri saja kalau mau maling. Aku sih nggak mau. Aku masih sayang dengan nyawaku. Pantas saja begini ternyata niatmu. Sekarang aku mengerti. Dia sempat memberi kita sesuatu yang tidak benar." Agus yang sedari tadi menahan diri akhirnya tertawa terbahak-bahak melihat perubahan wajah Ruslan. Ia tak menyangka dapat membuat Ruslan terus mengoceh. "Halah Rus, kata Agus meyakinkan sahabatnya. "Aku juga tidak akan senekat itu sampai berani melakukannya di atas tanah seperti ini. Aku cuma penasaran saja, tugas apa yang diemban oleh wanita itu, atau setidaknya alasan kenapa dia hidup di tempat seperti ini. Untuk sekelas gundik colo, sangat jarang ada yang menunjukkan jati dirinya hidup di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Mereka biasa mengasingkan diri, menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan bermasyarakat. Hanya itu alasanku. Aku benar-benar ingin tahu, Rus, apa yang sedang dia jaga. Kalau pocong yang ada di belakangmu kan cuma bisa ngeliatin kita. Dia nggak akan melakukan apapun. Sedangkan wanita itu bisa melakukan sesuatu yang mengerikan kepada kita. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan," jawab Agus panjang lebar. Ruslan terdiam sejenak. Ia mencoba untuk tetap tenang, meski Agus baru saja mengatakan bahwa ada pocong berdiri di belakangnya. "Gus, aku mau tanya," kata Ruslan perlahan. "Sepengetahuanku, kalau ada makhluk sejenis pocong di atas tanah tumbal, berarti di dalam tanah itu ditanami oleh kain kafan peninggalan dari orang yang sudah meninggal. Apa itu benar?" Agus mengangguk. "Tapi bukankah hal itu juga tidak sembarangan bisa dilakukan? Maksudku, bukankah kain kafan yang diambil harus dari seseorang yang sudah meninggal pada hari khusus, seperti Jumat Kliwon?" Agus mengangguk sekali lagi. "Itu berarti berapa banyak pocong yang sudah kamu lihat di atas tanah ini?" Agus terdiam sejenak. Ia melihat ke sana kemari sebelum berkata kepada Ruslan, 100 lebih kayaknya." Ruslan menelan ludah setelah mendengarnya. Ia tidak pernah menyangka Agus akan menyebut angka sebanyak itu. 100 lebih, Gus? Kue nggak salah ngitung kan? Agus menggelengkan kepala. "Iya, Rus. Di luar sana masih banyak yang berdiri, sedang melihat ke rumah ini." Ruslan terdiam sejenak. Ia menyesap sisa rokoknya. Baginya, rokok adalah satu-satunya pelarian yang membuat dirinya tetap waras dengan semua hal sinting ini. "Gara-gara kowe, saiki aku melu penasaran. Kira-kira apa ya yang disembunyikan di dalam rumah itu?" Agus tersenyum memandang ke tempat Ruslan sedang duduk. "Jadi gimana sekarang? Mau lihat atau tidak?" Tanpa menunggu lagi, Ruslan lalu mengatakan keputusannya.
Ayo. Malam itu juga, mereka bersiap-siap untuk menyusup masuk ke dalam rumah milik Lastri. Malam dini hari, Agus dan Ruslan pergi meninggalkan rumah. Kowe pancen edan, kukira masih besok. Kenapa harus sekarang? Tanya Ruslan dengan suara berbisik. Agus hanya menanggapi Ruslan dengan meletakkan jari telunjuknya tepat di bibir. Sembari mendesis, Agus menjawab Ruslan, "Kelamaan. Sekarang saja, biar semua selesai dan kita nggak lagi penasaran." Ruslan kebingungan. Ia pikir mereka akan mengintai diam-diam, lalu menyusup masuk ke rumah wanita itu. Agus berjalan menuju ke tempat Lastri. Terang-terangan, seakan-akan ia tak memiliki beban apapun. Di sela perjalanan, Ruslan terus mencoba berkata kepada Agus agar mereka melakukan ini dengan caranya. Hal yang mustahil bisa menyusup masuk ke dalam sarang gundik colo. Jadi lebih baik ke sana, lalu bertanya langsung saja. Ruslan akhirnya menyerah. Ia tetap mengikuti Agus. Saat jarak mereka dengan rumah tinggal beberapa langkah, terlihat pintu dibuka. Ruslan terdiam. Tanpa sadar dirinya menghentikan langkahnya. Begitu juga dengan Agus. Mereka tertuju menatap ke arah pintu. Rupanya wanita itu sudah tahu maksud kedatangan mereka. Hal ini terlihat bagaimana Lastri melihat mereka dengan wajah datar. Tak ada senyuman di wajahnya. Ruslan seperti melihat bagian Lastri yang lain. Ruslan mulai merasa ngeri. Bagaimanapun, ia adalah gundik colo. Ruslan mencoba memberi tanda kepada Agus dengan menarik bajunya. Ia ingin berkata kepada sahabatnya bila lebih baik mereka urungkan niat untuk menyusup serta mencari tahu apa yang sedang disembunyikan oleh wanita itu di rumah ini. Namun sepertinya Agus memiliki jalan pikiran sendiri. Ia lalu berjalan mendekat. Ketimbang kulo penasaran, kulo badhe tandet. Apa sing jenengan jogo teng griya niki? Ruslan terdiam. Ia tak pernah menyangka bila Agus benar-benar berani dan senekat ini. Lastri justru tersenyum kepada Agus. Ia mengangguk sebelum berkata dalam suara lirih, "Monggo." Agus lalu berjalan masuk. Ruslan yang sebelumnya ragu, akhirnya memilih untuk mengikuti. Mereka berjalan melewati Lastri yang masih menunduk di depan pintu. Sewaktu mereka berdua sudah berada di bagian dalam rumah, Lastri menutup pintu dan menguncinya. Ia memandang ke arah Ruslan serta Agus dengan pandangan mata yang tidak dapat diartikan. "Saya ke belakang dulu untuk mengambil makanan. Terima kasih banyak. Dengan begini, saya tidak perlu melakukan hal buruk kepada kalian berdua." Agus dan Ruslan terdiam ketika mendengarnya. Berarti jika mereka menyusup masuk secara diam-diam ke rumah ini, maka Lastri akan melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka. Sinting. Wanita ini benar-benar sinting. Entah apa yang sekarang dia rencanakan. Ruslan tiba-tiba merasa terintimidasi. Namun Agus masih dapat bersikap tenang. Ia hanya diam, sembari memandang kosong apa yang ada di hadapannya. Tak lama kemudian, Lastri kembali dengan membawa piring penuh dengan jajanan kue-kue. Tak hanya kue saja, ia juga menghidangkan 2 gelas kopi tepat di hadapan mereka. Seandainya saja kalian masih nekat untuk diam-diam menyusup ke rumah ini, maka saya sendiri yang akan memastikan kalian akan celaka. Saya sudah sering melihat petaka dimulai dari rasa penasaran yang dimiliki oleh manusia. Karena memang tak ada yang salah dari keingintahuan. Semua itu bagi saya pribadi adalah hal yang wajar dimiliki oleh semua manusia, termasuk kalian berdua. Jadi, apakah malam ini Mas Ruslan dan Mas Agus sudah mengerti? Ruslan terlihat bingung dengan pertanyaan yang baru saja diajukan oleh Lastri. Apa
Apa maksudnya? Namun Ruslan baru mengerti ketika dirinya menoleh pada Agus yang duduk di sampingnya. Ruslan bisa melihat dengan jelas perubahan sikap dari sahabatnya yang sebelumnya begitu gagah berani untuk bertanya secara langsung kepada Lastri, tiba-tiba menjadi pendiam. Agus seakan terpaku dengan kening berkeringat. Wajahnya juga begitu pucat. Agus mengambil segelas kopi yang ada di atas meja. Ruslan terus menatap Agus. Tangannya gemetar. Ia menyesap kopi tanpa memedulikan uap panas yang keluar dari dalam gelas. Ruslan semakin curiga bahwa ada sesuatu yang tidak diketahuinya. "Monggo Mas Ruslan, kopinya." Ruslan tak menjawab. Pandangannya hanya melihat ke gelas kopi yang ada di hadapannya. "Saya tidak memasukkan apa-apa di dalam gelas kopi ini. Benar kan Mas Agus?" Agus mengangguk kepada Ruslan. Dengan terbata-bata ia berkata, "Iya Rus, kopinya ndak ada apa-apa kok." Ruslan pun terpaksa meraih gelas kopi, meminumnya walau hanya seteguk saja. Waktu terus berjalan. Tak ada yang menyangka sebelumnya bila mereka akan terjebak dalam diam. Ruslan merasa canggung. Begitupun dengan Agus. Ia terlihat berbeda, terutama setelah mereka melangkah masuk ke dalam rumah ini. Seakan ada sesuatu yang terjadi dengan dirinya. Sementara Mbak Lastri masih duduk tenang, memandang ke arah mereka dengan tatapan kosong. Ruslan tidak tahu lagi apa yang harus ia katakan untuk mencairkan suasana. Sekilas tersirat rencana untuk berpamitan saja. Namun sebelum Ruslan menyampaikan keinginannya, tiba-tiba Lastri berkata, "Apa kalian berdua masih ingin tahu apa yang ada di dalam rumah ini?" Agus dan Ruslan hanya bisa diam saja. Entah kenapa mereka berdua merasa bila nada suara Lastri terdengar seperti mengancam dibandingkan bertanya. Ruslan pun bersiap menjawab, tapi spontan Agus berkata lebih dahulu, "Matur nuwun atas sajian jenengan malam ini. Tapi lebih baik kami pamit pergi saja. Ngapunten, saya sudah mengganggu tidur jenengan." Ruslan yang mendengar hal itu merasa aneh. Belum pernah dirinya melihat Agus berucap dalam suara serendah ini, kecuali dengan Mbah Jambrong, guru di pondok tempat mereka sempat tinggal. Lalu apa yang Lastri lakukan sehingga Agus bisa menurunkan egonya sendiri yang kepalang tinggi seperti sebelumnya, di mana saat dirinya masih begitu yakin bahwa ia bisa mengatasi seorang gundik colo. Lastri menanggapi pesan Agus dengan senyuman sebelum menurunkan kepala, mengangguk memberi hormat kepada mereka berdua. Mereka pun pergi meninggalkan kediaman Mbak Lastri. Ketika mereka melangkah kaki keluar dari pintu, Agus dan Ruslan tercekat melihat apa yang ada di depan mereka. Sebuah pemandangan yang tidak dapat Ruslan percaya. Tepat di halaman rumah Mbak Lastri, dengan mata kepala sendiri, mereka melihat puluhan, bahkan mungkin ratusan pocong berdiri memandang tepat ke arah mereka. Dengan langkah tergopoh-gopoh, mereka berjalan menembus kerumunan pocong-pocong tersebut. Aroma busuk yang tercium dari tubuhnya membuat Ruslan terhuyung-huyung sebelum menutup rapat batang hidungnya dengan jari-jari tangannya. Berbeda dengan Ruslan, Agus melewati barisan pocong itu dengan tatapan kosong. Sesampainya di depan pintu, Ruslan mendorong Agus agar masuk. Sebelum Ruslan menutup pintu, ia melihat Lastri berdiri di depan rumahnya. Wanita itu menatap ke arah mereka dengan pandangan melotot. "Ono opo iki Gus asline?" tanya Ruslan dengan nada suara keras. Agus tetap saja diam tak merespon. Agus masih duduk sembari memandang kosong apa yang ada di hadapannya, seperti orang yang sedang melamun. Ruslan tak mau menyerah. Ia terus-menerus mencoba menyadarkan Agus dengan menepuk pipinya dengan keras, menjambak rambutnya yang panjang, sampai akhirnya Ruslan pasrah.
Tiba-tiba Agus tersadar dari dalam lamunannya. Ia melihat Ruslan dengan wajah menahan ngeri. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Agus tiba-tiba berkata, "Rus, minggat yuk." Ruslan terheran-heran melihat sikap sahabatnya. Agus melangkah masuk ke kamar. Diikuti Ruslan yang masih bertanya-tanya karena merasa heran dengan perubahan sikapnya. "Kowe iki asline kena opo, Cuk?" Agus tak menggubris apa yang Ruslan tanyakan. Ruslan menjadi semakin kesal. Ia mendorong Agus sembari menatap matanya. "Ada apa sebenarnya ini? Kamu tadi loh tidak seperti ini. Apa gara-gara kopi yang kita minum?" Agus menggelengkan kepala, berkata bahwa tak ada hubungannya sama sekali dengan kopi. Ia terdiam sejenak, menelan ludahnya yang terasa keluh. "Kowe si goblok. Sakjane nggak usah marani omahe wong kuwi. Kene dhewe roh iku menungso sing edan." Ruslan menatap Agus. Di dalam hatinya ia masih merasa kesal. Pocong yang kita lihat tadi, apakah itu perbuatan si Lastri? Apa dia pengen nunjukin ilmunya biar kita tahu diri? Sialan si Lastri. Ruslan duduk tepat di samping Agus. "Rus," panggil Agus tiba-tiba, membuat Ruslan menoleh. Ini adalah tanah tumbal yang sudah ditanami oleh ratusan kain kafan dari orang yang meninggal dengan cara tak layak selama puluhan tahun. Kamu sendiri tahu kan, saat dia mengancam kita tadi, bagaimana bila seandainya saja kita tadi pergi menyusup ke rumahnya dengan cara diam-diam? Akan kukatakan kepadamu, dia tidak akan segan-segan memenggal kepala kita. Itulah alasan kenapa aku tak mengambil caramu. Niat buruk di tanah tumbal selalu berakhir tragis." Ruslan mengerti. Pantas saja Agus secara terang-terangan mendatangi wanita itu. Agus kembali berkata, "Awalnya kupikir bila melakukan dengan cara seperti ini, dia akan memberitahuku. Dan ternyata benar, dia mengizinkanku menerawang isi di dalam rumahnya." Ruslan terkejut, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. Terlintas di dalam kepalanya, apakah ini yang menyebabkan Agus berubah menjadi pendiam saat di rumah itu? Ruslan lalu bertanya kembali, "Apakah itu berarti kau sudah tahu apa yang sedang dia sembunyikan?" Dari sorot matanya, Ruslan bisa melihat perubahan wajah Agus. Gelagatnya pun tampak berbeda dari biasanya. Dia benar-benar manusia sinting, Ros. Benar-benar sinting. Agus terdiam sejenak. Ia menelan ludahnya sebelum kembali bicara. "Tepat setelah kita melewati pintu rumahnya, aku langsung mencoba menerawang masuk, mencari ke sisi paling gelap yang ada di dalam rumah itu. Namun usahaku terhenti saat aku mencium aroma pekat dari darah yang ada di sana, di salah satu ruangan di rumah itu." "Darah?" Ruslan terdiam sejenak. "Darah pocong mungkin yang kamu cium?" "Bukan," jawab Agus. "Sepertinya aku pernah mencium aroma seperti ini, tapi aku tidak tahu di mana aku pernah mencium aromanya. Darah ini bukanlah darah yang diakibatkan oleh luka. Aromanya lebih amis, sampai akhirnya aku mulai ingat. Tidak salah lagi, Rus. Yang aku cium adalah aroma darah dari perjanjian." Ruslan tidak mengerti maksud Agus. Darah perjanjian? Ini adalah kali pertama Ruslan mendengarnya. "Maksudmu perjanjian? Apakah ada hubungannya dengan pocong tersebut?" "Entahlah," jawab Agus. "Tak semua tumbal berasal dari nyawa manusia, Rus. Ada beberapa tumbal yang menggunakan media yang berbeda satu sama lain, seperti kain, rambut, atau bahkan binatang. Semua tergantung bagaimana si pemilik memasang tumbal tersebut. Tapi yang jelas, sosok yang aku cium aromanya bukanlah darah dari perjanjian tumbal biasa, melainkan ikatan perjanjian yang lain. Sesuatu yang tidak bisa aku jangkau sama sekali. Hanya aroma pekat dari amis darahnya yang bisa kucium pekat." "Lastri."
Dia benar-benar sangat hitam. "Ancen jancuk," kata Agus. Ia belum pernah merasa sekesal ini. Tiba-tiba dari arah pintu, mereka mendengar suara pintu diketuk. Tok, tok, tok. Agus dan Ruslan saling berpandang satu sama lain, ragu. Siapa yang bertamu malam-malam begini? Aguslah yang pertama berjalan keluar dari kamar, sementara Ruslan mengintip dari balik pintu kamar. Keduanya terkejut mendapati Lastri berdiri di depan pintu. Ia membawa piring berisi jajanan pasar yang sebelumnya mereka lihat. Ia berkata kepada Agus pelan, "Belum ada dari kalian yang makan ini, jadi saya antarkan saja langsung ke sini. Buat gemayan kalau kalian lapar." Ruslan termangu, begitu juga dengan Agus. Akhirnya Agus menerima pemberian dari Lastri. Agus mengucap terima kasih, meski suaranya sedikit tertahan. Dari kejauhan, Ruslan bisa melihat mereka sedang bercakap. Tapi Ruslan tidak bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Hanya ucapan terakhir dari mulut Lastri yang bisa Ruslan tangkap. "Saya tunggu jawabannya nggih, Mas Agus," katanya, seraya melangkah pergi meninggalkan rumah. Setelahnya, Agus meletakkan piring berisi jajanan tersebut ke atas meja. Wajahnya tidak dapat ditebak. Ruslan mendekati, bertanya apa yang dikatakan oleh Lastri. Tiba-tiba dengan nada suara berteriak, Agus memaki-maki, "Jancuk!" Ruslan semakin heran melihat gelagat sikapnya. Sebelum akhirnya ia terduduk di atas kursi kayu, sembari menutupi wajah dengan kedua tangannya. Agus tetap tak mau bicara, tapi Ruslan bisa menebak apa yang membuat sahabatnya begitu geram. Sepertinya Lastri melarang mereka pergi meninggalkan tempat ini.